Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Kusmaningtyas dari Tatris Kimia 3C. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis jurnal ilmiah yang berjudul Pengembangan Buku Pengayaan Kimia Berorientasi Etnosains Kampung 1 Babakan DKI Jakarta, karya Muhammad Rusdili Fikri dan kawan-kawan. Selanjutnya, identitas jurnal. Jurnal ini terbitan Jurnal Tadris Kimia UIN Sunan Gunung Jati, volume 4 nomor 2 tahun 2019. Latar belakang. Yang pertama, keragaman budaya Indonesia harus dijaga dan dilestarikan. Salah satu caranya adalah melalui jalur pendidikan. Di jalur ini, metode yang dianggap paling strategis adalah buku, yakni buku yang bermuatan budaya. Kemudian, latar belakang yang kedua, kurikulum saat ini adalah kurikulum 2013, yang mana kurikulum tersebut lebih menekankan kepada penerapan hasil belajar di sekolah dengan kehidupan bermasyarakat. Namun pada kenyataannya, kalau di pembelajaran kimia itu pembelajarannya hanya seputar rumus, teori, dan konsep. Pembelajarannya belum bermuatan budaya lokal. Selanjutnya, rumusan masalah. Di rumusan masalah ini yang pertama, bagaimana proses pengembangan buku pengayaan kimia berorientasi etnosains Kampung 1 Babakan DKI Jakarta. Yang kedua, bagaimana model buku pengayaan kimia yang berorientasi etnosains Kampung 1 Babakan DKI Jakarta. Yang ketiga, bagaimana respon siswa dan guru terhadap buku pengayaan kimia berorientasi etnosains Kampung 1 Babakan DKI Jakarta. Kemudian kajian teori. Yang pertama, buku pengayaan. Buku pengayaan ini merupakan buku yang memuat materi yang dapat memperkuat buku teks. Atau buku pengayaan ini buku pendamping yang bertujuan untuk menambah dan memperluas wawasan siswanya. Kemudian etnosains. Etnosains berasal dari dua suku kata, etnos dan scientia. Etnos ini berarti bangsa dan scientia pengetahuan. Jadi dapat diartikan etnosains merupakan kajian tentang sistem pengetahuan yang berkembang dari perspektif budaya setempat. Jalan dengan hal itu, Yuli Rahmawati tahun 2017 juga mengungkapkan bahwa etnosains merupakan cara pandang baru budaya dari kaca ilmiah. Kemudian penelitian sebelumnya tentang etnosains juga sudah banyak, seperti pengembangan modul kimia berorientasi etnosains efektif digunakan dalam pembelajaran oleh Raulullah Munah tahun 2016 dan seterusnya. Dan Kampung 1 Babakan ini merupakan perkampungan yang ditetapkan pemerintah DKI sebagai tempat pelestarian dan pengembangan budaya Betawi secara berkesinambungan. Kemudian metode penelitian. Metodenya menggunakan R&D, Research and Development, Design AD, Analyze, Design, Develop, Implementation, and Evaluate. Namun, penelitian ini hanya dibatasi sampai tahap implementasi. Kemudian metode pengumpulan datanya adalah angket, wawancara, dan validasi. Sehingga diperoleh dua jenis data, yakni data kualitatif dan kuantitatif. Yang kemudian teknik analisis data kuantitatif untuk menganalisis skor dari angket, validasi, angket respon guru dan siswa. Kemudian yang digunakan untuk menganalisis validasi buku adalah skala Goodman dengan pilihan ya atau tidak. Kemudian di hasil ini. Nah, yang pertama di tahap analisis. Di tahap ini dilakukan wawancara kepada guru di sekolah untuk mengetahui kebutuhan bahan ajar. Dari wawancara ini diperoleh hasil bahwa guru masih banyak yang menggunakan buku teks dan LKS. Kemudian di tahap kedua, yakni tahap perancangan. Pada tahap ini diperoleh analisis materi etnosains dengan buku pengayaan yang kemudian disusun. Nah, kemudian disusun ini menjadi konten. Kontennya ini berisi etnosains dari Kampung 1 Babakan yang kemudian dikaitkan dengan materi kimia. Di Kampung 1 Babakan ini banyak budaya yang dibahas seperti makanan. Kalau untuk makan ini meliputi gabus pucung, roti buaya, banyak sekali, kerak telur, asinan. Kemudian ada
Kalau selain dari makanan itu batik Betawi, petasan, dan lain-lain. Kalau untuk konten di bukunya ini isinya seperti tabel di samping ini, yakni etnosainsnya kuah hitam pekat. Kemudian dihubungkan dengan materi kimia, yakni koloid, kalau kandungan keluak makromolekul. Sebelum itu perlu diketahui bahwa gabus pucung ini merupakan makanan. Berasal dari ikan gabus yang memiliki kuah kental dari keluak. Sehingga diidentifikasi kalau keluak ini merupakan makromolekul, pewarna makanan merupakan koloid, dan seterusnya. Kemudian di tahap pengembangan, di tahap ini dilakukan penyusunan dan validasi buku. Untuk validasinya ini dilakukan 2 kali ya. Yang pertama, ini hasilnya sangat baik, yang kedua pun juga seperti itu. Validasinya dilakukan oleh 1 ahli materi, ini seorang dosen, 1 orang ahli media juga seorang dosen, dan 1 orang praktisi pendidikan, ini merupakan seorang guru. Kemudian dari tahap validasi ini dilakukan revisi, bukunya direvisi. Revisinya ini sesuai dengan komentar dan saran dari validator. Yang direvisi ini meliputi sampul, kemudian desain grafisnya. Kemudian di tahap keempat, yakni tahap implementasi. Di tahap ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana respon siswa dan guru terhadap buku pengayaan kimia berorientasi etnosains sebagai buku pendamping. Ujinya ini dilakukan terbatas kepada 36 orang siswa dan 4 orang guru. Kemudian yang diteliti ini merupakan aspek materi, penyajian, bahasa, dan kegrafisan. Dari kedua angkat, yakni angkat respon siswa dan respon guru, ini hasilnya rata-rata sangat baik. Hal ini membuktikan bahwa materi yang disajikan sangat baik, namun materinya ini banyak, tapi singkat, dijelaskan secara singkat sehingga siswa ini kurang paham. Kemudian di segi bahasanya ini juga sudah sesuai EYD, komunikatif, lugas, dan sederhana. Di aspek kegrafisan, untuk kegrafisan buku pengayaan ini memiliki ilustrasi atau gambar yang berwarna dan menarik sehingga siswa ini tertarik untuk membacanya. Di penyajian ini gambar dan materi yang disajikan sudah sangat baik dan user friendly. Kemudian kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menghasilkan buku pengayaan kimia berorientasi etnosains Kampus 1 Babakan DKI Jakarta yang menggunakan metode penelitian R&D dan dikembangkan dengan desain ADI. Setelah itu dilakukan validasi sebanyak 2 kali yang hasilnya sangat bagus. Setelah divalidasi, di tahap implementasi dilakukan uji terbatas untuk mengetahui kelayakan buku. Kemudian diperoleh hasil bahwa kelayakan bukunya sangat baik. Hal ini membuktikan bahwa buku ini sudah layak digunakan sebagai buku pendamping. Sekian, terima kasih pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.